Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman karena sudah mensupport video-video saya, baik dari komen-komen, saran-saran positif negatif yang sangat membantu untuk perkembangan, untuk saya mengevaluasi video-video saya selanjutnya agar lebih bisa bermanfaat bagi kita semua. Sedikit mengutip kata-kata dari seorang pegolf profesional yang memang dia sudah tidak diragukan lagi di dunia pergolfan, baik prestasi maupun dari segi tekniknya. Dia pernah berkata bahwa 80% sebuah kemenangan ini ditentukan dari pukulan short game. 80% teman-teman. Jadi sebesar itu pukulan short game ini sangat berpengaruh. Yang kita tahu bahwa golf adalah olahraga yang sangat mirip dengan woodball, baik dari segi teknik, mental maupun manajemen lapangan. Sehingga kata-kata ini bisa kita pakai, bisa kita gunain dalam dunia woodball. Tommy Fleetwood ini dari segi teknik menurut saya adalah yang terbaik di dunia. Karena dia mempunyai teknik yang memang menurut saya natural, menurut saya tingkat kestabilan tinggi dan style yang sangat indah. Sehingga Mas Haris salah satu pegolf yang jadi pedoman buat saya. Selain itu, kita harus tahu betapa pentingnya short game atau kita getting yang hari ini kita fokuskan untuk membahas itu. Kita bisa membayangkan kita bisa mukul 80 meter itu harganya atau pentingnya itu sama dengan jarak 1 meter pada saat getting. Sehingga keberhasilan 1 meter ini jangan sampai kalian lepaskan. Jangan sampai kalian tidak fokus pada saat kita getting 1 meter. Jangan malah kebalik, pada saat pukulan jarak jauh kalian lebih fokus, kalian lebih menginginkan keberhasilan daripada 1 meter ini. Jangan sampai, karena harganya ini sama. Bahkan pukulan jauh ini tidak menentukan hasil loh, tetapi pukulan 1 meter ini lebih bisa menentukan hasil kalian baik dan buruknya. Sehingga kalian tahu betapa pentingnya pukulan getting ini. Di video kali ini kita akan fokus pada teknik cara memukul getting yang lebih stabil, lebih meminimalisir sebuah kesalahan. Karena banyak teman-teman yang menginginkan video-video di pukulan getting dan pukulan jauh. Nah, ini kita fokus pada pukulan gettingnya. Yang pertama yang harus kita pahami, pukulan getting memerlukan tingkat kestabilan yang jauh lebih tinggi daripada pukulan yang lain. Pukulan getting membutuhkan akurasi yang jauh lebih besar daripada pukulan yang lain. Sehingga prinsip pertama Mas Haris adalah grip down. Kenapa grip down? Tadi kita membutuhkan tingkat kestabilan tinggi. Kita membutuhkan akurasi yang jauh lebih tinggi. Tidak memerlukan jarak ini. Sehingga ngapain kita harus megang gripnya lebih tinggi. Kalau kita pukul jauh, silahkan kalian megangnya lebih tinggi. Sehingga kalian bisa pakai sistem ini untuk menurunkan gripnya. Kalau seberapa turunnya, silahkan kalian rasakan sendiri. Karena tinggi badan, panjang sticknya berbeda-beda setiap pemain. Sehingga silahkan kalian pakai, bisa dikatakan senyamannya. Kenapa boleh senyamannya? Karena ini sudah teknik pengembangan. Sehingga nggak ada masalah dengan hal itu. Grip down. Yang kedua, line swingnya pada saat kita mengayun. Yang pasti kuda-kuda yang video sebelumnya kita pernah bahas, kuda-kudanya juga harus sejajar sesuai dengan arah target. Line swingnya ada beberapa pilihan.
Silahkan kalian ngambil yang cocok mana, nggak ada masalah. Karena ini sudah teknik pengembangan, pilih aja yang menurut kalian lebih pas buat kalian. Nanti ada teknik setupnya lebih berdiri, sticknya lebih berdiri, ada yang sedang dan juga ada yang lebih tidur. Kalau Mas Haris pribadi, pilih yang tengah-tengahnya. Nanti saya jelasin kenapa semacam itu. Yang pertama, kita pilihan yang pertama lebih berdiri, sticknya lebih berdiri. Nanti gerakannya cara berdirinya semacam ini. Nah, ini contoh yang lebih berdiri. Tetapi perlu kalian ketahui jangan sampai semacam ini saya, ya teman-teman. Karena line swingnya akan mengakibatkan out in kalau terlalu berdiri gini. Ada teman kita yang semacam itu, tapi terakhir saya sudah mengingatkan dan dia sudah pakai. Saya rasa sih lebih baik, lebih berhasil. Nah, lebih dekat ini yang pertama. Kenapa lebih dekat ini boleh digunakan Mas Haris? Karena impact bola atau rolling bolanya akan lebih stabil, lebih mengikat dengan tanah, sehingga cocok dipakai untuk kontur-kontur tanah yang tidak rata, karena dia akan mengikuti tanahnya nanti pada saat lebih berdiri itu tadi. Dan dia mempunyai line swing yang lebih stabil, karena line swingnya pasti kalau kita berdiri begini, itu line swingnya lebih lurus begini, lebih lurus line swingnya, tidak lebih dalam gini, tidak akan ke dalam karena akan terganggu dengan badan. Yang kedua, sedang. Ini menurut Mas Haris ini lebih sedang. Ini sedang. Cara berdiri lebih tidak terlalu tidur dan juga tidak berdiri. Yang ketiga, dia lebih jauh macam ini. Kalau lebih jauh line swingnya akan lebih melengkung, masuk gini line swingnya. Ini mengakibatkan kalau follow through kita tidak bagus, tidak sempurna, putaran bola akan lebih berputar ke kanan atau ke kirinya. Rollingnya dia tidak ke depan, tapi ke samping dia muternya. Sehingga pada saat tanah-tanah tidak rata, itu mengakibatkan lompatan bola yang sangat liar. Nah, itu salah satu teknik yang dipakai pemain-pemain Thailand yang Mas Haris pahami merupakan kelemahannya dia pada saat ketemu tanah tidak rata, pada saat getting miring. Itu salah satu kelemahan karena dia memakai teknik yang lebih tidur itu. Tetapi dia punya kelebihan. Tingkat kealamian pada saat swing sangat natural. Karena dia tidak terganggu oleh tubuh, karena dia lebih jauh dengan tubuh sehingga putaran lengannya, putaran bahunya lebih natural karena tidak terganggu itu tadi. Nah, semacam ini. Dia tidak terganggu. Makanya lebih ringan, lebih alami pergerakannya. Kalau yang tadi dekat dengan tubuh itu agak kurang leluasa karena terlalu dekat dengan tubuh akan terganggu dengan tubuh. Kalau Mas Haris pribadi pakai yang tengah-tengah, yang semacam ini menurut Mas Haris sudah tengah. Nah, ini Mas Haris sudah tengah. Sehingga silakan kalian pilih yang mana. Yang pasti penempatan bola juga jangan sampai bola itu terlalu kanan. Kanan itu kalau Mas Haris pribadi bola lurus dengan jempol atau jari jempol kaki kiri. Kalau Mas Haris pribadi gitu. Kalau kalian terlalu kanan, itu mengakibatkan impact kalian lebih cepat dan juga bola akan berefek ke lompatan sehingga akan lebih beresiko. Kalau kalian terlalu ke kiri mengakibatkan impact yang kurang solid sehingga laju bola pada saat kena kerikil atau kena batu dia langsung liar. Jadi penempatan itu juga penting, harus kalian perhatikan. Kalau Mas Haris pribadi penempatannya di sini. Bisa kalian perhatikan di tengah-tengah lah, tengah-tengah kaki kiri oke. Tengah-tengah kaki kiri oke. Karena jika kalian terlalu begini, ini impact bola nih akan miring begini nanti. Lebih cepat impactnya atau terlalu jauh, follow through-nya kalian akan up.
Jadi impact bola juga nggak akan lebih strong kalau terlalu kiri. Itu yang kedua, line swing. Yang ketiga, fokus kalian. Kebanyakan dari teman-teman ini fokusnya ini hanya pada impact bola. Pada saat perkan, udah. Hanya fokus pikirannya tuh impact. Padahal enggak. Dengan hanya kalian fokus pada impact, kalian tidak membutuhkan follow through. Tidak membutuhkan akurasi arahnya. Padahal harusnya kalian fokusnya itu pada target, pada lubang gawangnya, pada lubang gate-nya. Sehingga kalau kalian fokus pada target atau lubang gatingnya, secara otomatis impact juga akan mengikutin gitu loh. Karena follow through adalah sebuah efek dari impact. Gitu, karena sebelum follow through ya pasti ada impact gitu. Impact yang bagus akan mengakibatkan follow through yang bagus. Kalau follow through bagus, pasti impact juga akan ngikutin gitu. Tapi kalau kalian hanya fokus sama impact, belum tentu. Kan udah kena impactnya, tapi belum tentu bola kemana. Karena kalian hanya fokus pada impact. Backswing juga harus berirama yang pasti. Set up, hal-hal itu harus kalian tetap komitmen. Dengan video-video Mas Aris sebelumnya mengenai setupnya harus sesuai dengan line-nya, itu tetap harus dipakai. Yang terakhir, pada saat kalian impact atau sampai follow through, pandangan atau kepala kalian harus tetap stay. Kalian bisa menggerakkan pada saat bola itu sudah ada suara. Itu menjaga agar kalian tidak mudah melakukan kesalahan, lebih stabil, dan juga impact kalian akan lebih terjaga. Nanti Mas Aris kasih salah satu contoh bahwa pada saat kita melakukan gating, posisi kepala harus tetap stay. Jadi ini tahan dulu kepala baru nengok. Itu bisa kalian pakai. Jadi bola lewat baru boleh nengok, bola lewat baru nengok. Sehingga itu sedikit prinsip-prinsip yang bisa kalian pegang bagaimana melakukan gating lebih stabil dan juga meminimalisir sebuah resiko. Terima kasih. Semoga tetap selalu bermanfaat bagi teman-teman semua video-video ini. Mohon jangan lupa supportnya agar nextnya juga Mas Aris bisa mengevaluasi, membuat video-video lebih baik. Ingat bahwa kita juara harus menjaga sebuah etika. Hari ini juara, besok kalian bukan juara lagi. Hari ini juara, besok kalian adalah orang yang bodoh lagi, yang ingin selalu berkembang. Yang pada prinsipnya, kalau Mas Aris selalu ingin jadi orang yang bodoh, tetapi ingin maju dan berkembang, daripada menjadi orang yang selalu pintar dan tidak berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.